Saya pengen Mas Papua kesini satu. Saya pengen tahu bahasa Papua. Bro sini bro. Ya kamu. Pinjam mic-nya Pak. Namanya siapa? Namanya siapa? Nahot. Sit down please, Nahot. Nahot. Nama kompletnya siapa? Nahor. Nahot tok. Ya, Nahor Tipakau. Pakai mic, pakai mic. Nahor Tipakau. Nahor Tibakaun. Ya, sembuh, kok ngomong apa kamu? Coba kalian semua aku cinta kalian pakai bahasa Papua. Aku cinta kalian semua pakai bahasa Papua. Saya cinta kamu semua. Alah podoa, pakai bahasa Papua. Gitu aja. Bahasa Papuanya selamat pagi apa? Oh kok podo sih boyo beda ngono lho. Bahasa Papua asli kayak apa contohnya? Bahasa Papua asli. Hah? Apa? Ayo. Apa namanya? Oh ya panggil teman satu nggak apa-apa. Oh yang bisa. Kamu anu ya Papua naturalisasi ya. Sini bro, sini bro. Jangan-jangan Papua persamaan ini. Ya, coba kamu ngomong Papua. Ngomong apa? Nah, ini. Ya terserah. Mic-nya satu lagi Pak. Ya. Coba ngomong. Omong-omongan Papua coba. Apa? Loh kok beda? Kamu Papua, dia Papua? Oh sukunya beda. Ya anggap aja di sini samalah. Coba ngomong ke sana. Ngomong bahasa Papua terserah. Nanti kamu ke Papua terus kamu terjemahkan sendiri. Saya pengen lihat. Tadi kowe iki ngomong kayak dalang. Dalang iki wong pekok, ngomong dhewe dijawab dhewe. Kuwi lak pekok to kuwi ngomong. Ayo sana ya. Ngomong. Mikir mati panitia. Coba. Udah enggak usah. Udah. Terus Ngomong. Sno Naeja Aldo Yiril Raya. Itu artinya apa? Nama saya Aldo Yiril Raya. Oh, ya terus apakah kamu sudah makan? Gitu. Kanan war. Aku juga belum, aku takon kok. Kamu sudah makan belum? Bahasa Papuanya apa? Wanan ware roba. Ware-ware romba. Wanan ware oroba. Sumpah, aku belajar bahasa Inggris soalnya kira iso aku tenan. Ini saya pengen membuktikan apa? Ini loh Indonesia begitu loh. Dengan bahasa suku bangsa yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Maka sudah di sini aja nggak apa-apa ya, biar saya kelihatan putih ya, nggak apa-apa di sini. I love you pokoknya. Kita duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau cuman begini kan semuanya takdir dari Tuhan, perlu kita syukuri, betul? Makanya kamu yang cantik jangan sombong. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wah. Begitu. Kamu bilang sama mereka, yuk pakai mic-nya dipakai, pakai mic-nya. Ikuti saya. ya. Tahu ya tahu. Tahu. Tahu ya tahu. Tahu. Ikuti saya. Oh ya. Mumet ndasku. Ayo. Tahu ya tahu. Tahu ya tahu. Bakwan ya bakwan. Bawan ya bawan. Ayu ya ayu. Ayu ya ayu. Tapi jangan murahan. Tapi jangan murahan. Iya. Good. Karena ini setiap kali ketemu cewek kamu bilang begitu ya. Tadi nama kamu siapa bro? Aldo. Ya. Kalau teman saya namanya Aldiano. Saya pikir bahasa apa? Ternyata singkatan Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. Maka karena ini sebentar lagi ya. Karena ini negara yang kesatuan, karena berbeda-beda dari suku, bangsa dan agama. Ini baru ngomong suku loh ya, belum ngomong agama. Maka butuh ideologi untuk mempersatukannya. Maka kemudian para pendiri bangsa founding fathers menyepakati karena negara kita ini adalah nation state, ada satu ideologi
untuk mempersatukan kesemuanya. Maka kemudian muncullah Pancasila. Dan Pancasila sampai hari ini terbukti bisa menyatukan seluruh komponen anak bangsa, baik yang berbeda suku bangsa maupun agamanya. Mas Aldo agamanya apa, bro? Kristen. Kamu agamanya apa? Kristen. Kita bisa duduk berdampingan seperti ini karena apa? Indonesia ini rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan semua pemeluk agama ini berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Bahkan undang-undang pendidikan, siswa didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Betul? Maka walaupun di SMK ini umpamanya ada satu anak yang beragama Kristen, pihak sekolah itu wajib mencarikan guru untuk yang bersangkutan. Karena ini adalah amanah undang-undang. 6 kamar yang ada di rumah besar yang namanya Indonesia ini, saya meyakini kalau semua orang kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Ayo, apa meneh nuroni bojone tanggane? Oh, mesti masalah. Sudah, kembali saja ke kamarnya masing-masing. 6 rumah ini bisa berjejer. Maka dulu zaman Butin membuat miniatur tempat ibadah di Taman Mini Indonesia Indah. Ada tempat ibadahnya orang Kristen, orang Islam. Ini jadi satu di Taman Mini Indonesia Indah. Selama kita kembali ke kamarnya masing-masing, gak akan jadi masalah. Maka saya sendiri tidak mau mengurusi intervensi terhadap agama orang lain. Ketika pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier 1,5 tahun yang lalu, sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam, sekalipun saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam, Pak. Tapi kita lebih banyak berbicara tentang Pancasila dan agama. Tapi saya punya prinsip, orang non-Islam tidak membaca Al-Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlakmu. Maka kalau kamu pengen orang-orang non-Islam memandang Islam sebagai agama yang menyenangkan, perbaikilah akhlak dan budi pekertimu. Ini rumus. Makanya hari ini saya tidak sependapat ketika ada penceramah intervensi terhadap cara beribadahnya orang lain. Kalau dalam Al-Quran yang jelas, Pak, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Gak boleh. Kalau kita menghina Tuhannya dia, maka dia juga berpotensi menghina Tuhan saya. Kita masing-masing. Toh Al-Quran mengatakan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, enggak monggo. Begitu sudah punya agama masing-masing, undang-undangnya apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Saya besok malam minggu ini kedatangan tamu dari Pontianak 15 orang. Mereka menyatakan apa? Gus Miftah tolong bimbing kami masuk Islam. 15 orang kami akan datang ke pondok Gus Miftah. Anda tahu saya dari mana? Saya melihat Gus Miftah dari YouTube. Kenapa kamu ingin masuk Islam melalui saya? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ini pula yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier. Satu saat ketika dia ngomong saya, bro, kalau saya mau masuk Islam caranya gimana? Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu itu besok seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Loh, kan begitu. Begini kan enak itu. Tetangga saya, bro, itu orang Katolik. Kalau Idul Fitri, dia yang pertama kali datang ke pondok saya. Minal aidina wal faizin, yang mengutapkan mulutnya pendeta. Ini diprotes sama orang-orang Islam. Itu orang Katolik kok membaca ayat. Goblok, goblok. Sejak kapan minal aidin itu jadi ayat Quran? Itu bahkan bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu kalau itu adalah bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa Arab ala Indonesia. Lah orang sekarang itu kan aneh. Semangat beragamanya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni.
Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Begitu tetangga saya yang Katolik ini Natalan, Pak. Santri saya semua tak suruh datang ke rumah beliau. Ucapkan selamat Natal. Enggak kafir, Bah? Enggak, saya bilang. Gampang amat jadi kafir. Kalau gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir, berarti kalau saya pulang haji tetangga saya yang Katolik makan kurma, dia mu'alaf. Boyo yang nalar dikit gitu loh. Orang yang kafir 80 tahun membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sekali jadi Islam kok. Masa kita tahlil tiap hari gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Dari mana? Saya biasa. Orang Indonesia itu aneh, haram menanam pohon cemara. Karena itu apa? Lambang Natal. Kamu nggak pernah dolan nado, Bro. Aku ngerti rong menit wis rampung rasa mau KI, kitanya jawab. Wis ngerti aku, waktunya dialog. Menengot. Bayaran mung titik diatur-atur. Kula wis pancene mandek ya mandek. Enteni baterene entek lah ya mandek dhewe itu lho. Dadi ngomong apa iki mau lali aku. Kowe ngisruh moderator iki kok. Oh, saya lanjutkan cemara sebentar. Mereka mengatakan apa? Menanam pohon cemara itu haram karena itu lambang Natal. Jawaban saya sederhana. Sejak kapan pohon itu punya agama? Ya kan? Orang-orang yang mengatakan menanam pohon cemara itu haram, kuwi berarti dolane kurang adoh. Turune kurang bengi. Koncone kurang akeh, kopine ora ana kopi. Terakhir ya, saya kasih gambaran. 1 tahun yang lalu saya berkesempatan dakwah keliling Eropa. Salah satu negara yang saya kunjungi adalah Swiss. Waktu itu pas musim dingin. Kebetulan saya ada kesempatan untuk main ke Monti Tlis. Itu salah satu destinasi wisata favorit orang dunia lah di situ. Di situ suhunya berapa? Salju, suhunya minus 20 derajat. Dan pohon yang bertahan ketika musim dingin itu cuma pohon cemara. Itulah alasan kenapa orang-orang Nasrani menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal. Kayak gitu di Indonesia difatwakan haram. Itu namanya jaga sembung, bawa golok, nggak nyambung loh. Maka solusinya cuma satu menurut saya. Hubbul waton minal iman. Kalau kemudian kecintaan kita terhadap negara ini luar biasa, maka apapun perbedaan kita tidak akan menjadi masalah. Hari ini kita belajar gamelan itu kenapa menghasilkan suara yang bagus, nada yang bagus. Karena gamelan itu berangkat dari porsi yang berbeda-beda. Kenapa sambal terasi itu rasanya menjadi enak? Karena bahannya beda-beda, Pak. Lah sak lemper mung terasi tok, yo ora enak. Kenapa kemudian sambal terasi itu menjadi enak? Karena bahannya beda tapi diolah dengan luar biasa. Dimakan bareng rasanya enak. Coba kalau makannya sendiri-sendiri, Pak. Wah, pengen makan sambal terasi aku. Lombok edisi plus gitu loh. Bawangnya plus, terakhir terasine tok. Bengoren cangkemmu, Bro, gitu loh. Barangkali untuk pembukaan seperti itu karena saya sudah di warning sama moderator.